Shalom, anak-anak muda. Di waktu yang baik ini saya coba ngebahas sesuatu yang sangat-sangat penting. Dan saya percaya ini akan sangat memberkati teman-teman muda, yaitu tanda dia cuma main-main dengan kamunya. Artinya begini, dia cuman memanfaatkan kamunya. Nah, saya berharap apa yang coba saya bagikan ini dapat ngebantu teman-teman muda supaya engkau peka, supaya engkau tajam dalam menilai. Dan apabila teman-teman menemukan dari beberapa tanda ini di dalam diri dia, artinya dia cuma main-main, maka pesan saya, jadilah pribadi yang tegas supaya engkau tidak dirugikan dan dimanfaatkan lebih lama lagi. So, berikut ini tanda dia cuma main-main dengan kamunya. Yang pertama, sering sekali bahkan terus-menerus membohongi kamunya. Baik dalam hal yang besar sampai hal yang kecil sekalipun dia suka berbohong sama kamunya. Sampai-sampai kamu pun sudah gak percaya. Nah, kalau orang suka berbohong, bahkan hal yang kecil dia suka berbohong, orang itu gak serius. Orang itu cuma main-main ke kamunya. So, sekali lagi, orang seperti ini kamu harus tegas supaya engkau tidak dirugikan lebih jauh. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, tanda dia cuma main-main dengan kamunya, maka yang kedua adalah orang tersebut kayak jalangkung. Maksudnya apa ini kayak jalangkung? Datang dan pergi seenaknya. Datang mendadak, pergi juga mendadak. Tidak tahu kemana perginya, dengan siapa. Nah, orang seperti ini yang datang dan pergi seenaknya, orang seperti ini dia cuman main-main. Orang seperti ini kalau pas dia butuh dia muncul. Kalau pas dia butuh sesuatu dia baru muncul. Habis itu hilang lagi. Nah, kalau orang yang dekat sama kamu seperti ini, atau bahkan pacar kamu seperti ini, yang datang dan pergi seenaknya, tanpa pemberitahuan, tanpa kabar, orang itu tidak serius ke kamu, cuma main-main. Itu yang kedua. Yang ketiga, tanda dia cuma main-main ke kamunya, maka yang ketiga adalah HP-nya di password darimu. Kalian pacaran, apalagi yang pacaran, kalian pacaran, tapi setiap kali kamu mau lihat handphonenya itu di password. Dan lebih parahnya, dia ngechat atau dia ngebalas chat, dia nelpon atau dia terima telepon itu selalu sembunyi-sembunyi. Contoh nih, kalian lagi sama-sama. Nah, waktu dia terima chat, dia sembunyi untuk ngebalas chatnya. Kalian sama, waktu dia ditelepon dia sembunyi angkat teleponnya. Dan itu berkali-kali dia lakukan. Nah, orang seperti ini sangat jelas dia gak serius. Kalau tidak ada yang disembunyikan di handphonenya, apa yang perlu dia rahasiakan? Kalau kamu lihat kan gak jadi masalah. Orang gak ada yang penting kok. Gak ada yang dia sembunyikan kok. Saya dari pacaran sampai menikah tidak ada yang disembunyikan. Waktu kami pacaran, handphone kami tahu masing-masing passwordnya. Sampai menikah tidak ada yang disembunyikan. Karena apa? Karena kita belajar untuk saling terbuka. So, itu yang ketiga. Tanda dia cuma main-main, HP-nya di password dan chat telepon dia sembunyi-sembunyi. Coba cek itu. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, tanda dia cuma main-main dengan kamunya, maka yang keempat adalah menyembunyikan hubungan kalian, baik itu di sosmed, baik itu di pertemanannya, bahkan disembunyikan dari keluarganya. Jadi orang-orang taunya dia jomblo, sementara kamunya tidak masalah, bahkan kamunya
memberitahu teman-temanmu bahwa kamu pacaran, bahkan kamunya post di sosial mediamu. Kamu nggak jadi masalah karena memang kalian ada dekat, ada pacaran. Tapi kalau dia sembunyikan tanpa pemberitahuan ke kamunya, dia sembunyikan dari teman-temannya, dari keluarganya, sampai semua orang tahu dia jomblo, itu tandanya dia nggak serius. Itu tandanya dia main-main. Kan nggak jadi masalah memberitahu sama teman. Apa masalahnya? Kan nggak masalah memberitahu ke keluarga. Apa masalahnya? Kan nggak salah post di sosial media, apa salahnya? Kecuali kalau ada gebetan yang lain, ketahuan dong. Kalau tahu dari teman-temannya, kalau tahu dari sosial media. So kalau dia menyembunyikan hubungan kalian, itu tanda dia nggak serius. Itu yang keempat. Yang kelima, tanda dia cuma main-main ke kamunya. Maka yang kelima adalah sangat-sangat susah untuk dihubungi. Sangat-sangat susah untuk dihubungi. Dia menghubungimu lewat telepon ataupun chat itu hanya pas ada kepentingan saja. Tapi kalau kamu menghubungi dia lewat telepon atau chat, sangat-sangat susah. Bahkan apalagi sampai berhari-hari. Ada apa? Nah, orang seperti ini tidak serius ke kamu, tidak serius juga ke hubungan kalian. Orang seperti ini cuma main-main. Nah, kalau dia betul-betul sayang, maka dia memperhatikan kamunya. Maka dia fokus memprioritaskan kalian, hubungan kalian. Tapi kalau dia susah dihubungin, ada apa? Itu tanda dia main-main. Itu yang kelima. Nah, kemudian yang keenam, tanda dia cuman main-main dengan kamunya. Maka yang keenam adalah dia berusaha, dia berupaya, dia merayu untuk merusak kesucianmu. Orang seperti ini buaya darat. Orang seperti ini cuma memanfaatkan kamunya. Begitu didapat kamu dicampakkan. Begitu didapat kamu dianggap remeh. Begitu didapat kamu jadi kelihatan murah. So apapun alasannya, jangan pernah mau kamu dimanfaatkan. Jangan pernah mau kamu disentuh. Jangan pernah mau. Ingat, kehormatanmu lebih penting dari dia. So kalau dia berupaya merayu, berjanji, inilah aku janji dengan kata-kata manis supaya menyentuhmu atau merusak kesucianmu, maka dengarkan saya baik. Orang seperti itu tidak setia. Orang seperti itu tidak serius. Orang seperti itu hanya main-main dan ingin merusak kehidupanmu. So, tegas terhadap orang seperti itu, suruh bertobat atau putus kalian sebagai pacaran. Ya, putus saja sebagai status pacaran daripada kamu dirugikan. Ingat, kehormatanmu, kesucianmu lebih penting dari pacarmu. Catat itu baik. Itu yang keenam. Yang ketujuh, tanda dia cuma main-main ke kamunya. Maka yang ketujuh adalah orangnya udah dekat ke kamu, udah pacaran ke kamu, masih tebar pesona. Chat diam-diam ke sana, chat diam-diam ke sini, PDKT diam-diam ke sana, PDKT diam-diam ke sini. Pokoknya dia tebar pesona, padahal kalian lagi dekat, padahal kalian pacaran. Orang seperti ini tidak beres. Orang seperti ini tidak benar. Orang seperti ini hanya memanfaatkan kamunya. Orang seperti ini cuma main-main. Jangan harapkan kesetiaan. Jangan. Jadi kalau kamu punya pacar atau gebetan yang model seperti ini, suruh bertobat. Kalau tidak mau bertobat, bilang akhiri hubungan itu. Lebih bagus begitu. Ngapain kamu berpacaran dengan orang yang dia hatinya nggak ada di kamu? Ngapain? Ya, itu yang ketujuh. Yang kedelapan, tanda dia cuma main-main ke kamunya. Maka yang kedelapan adalah sangat-sangat lambat membalas chat dan mengangkat
teleponmu. Setiap kali kamu chat, setiap kali kamu telepon sangat-sangat lambat. Kamu chat pagi, dia balas sore. Kamu telepon pagi, sore baru dia konfirmasi. Dan itu dia lakukan terus-menerus. Padahal kalau kamu selidiki, kalau kamu perhatikan, dia nggak sibuk. Dia lagi main games, dia lagi nongkrong sama teman-temannya, dia lagi malas-malasan di rumahnya. Tapi begitu dilihat chat, dia lihat tapi dia nggak balas. Dia lihat telepon tapi dia nggak diangkat. Dia balas sorenya atau malamnya, bahkan besoknya. Ada apa? Salah satu tanda kalau orang betul-betul serius, salah satu tanda kalau orang betul-betul cinta, dia cepat membalas chat, dia cepat mengangkat telepon sekalipun sibuk. Catat itu baik. So itu dia yang ke-8. Nah kemudian yang terakhir, yang ke-9, tanda dia cuma main-main ke kamunya. Maka yang ke-9 adalah dia tidak memperhatikan kamunya dan tidak peduli. Dia tidak memperhatikan kamu lagi makan kah apa tidak. Dia tidak memperhatikan kamu lagi sehat kah apa tidak. Dia tidak memperhatikan kamunya. Dan lebih parahnya lagi, dia gak peduli. Dia gak care. Dia gak peduli keluargamu. Dia gak peduli pekerjaanmu. Dia gak peduli cita-citamu. Dia gak peduli apa yang kamu kerjakan. Dia gak peduli. Nah orang yang seperti ini, yang tidak memperhatikan dan tidak peduli, orang ini tidak serius. Orang ini gak cinta kamu. Orang ini udah jelas. Orang ini udah jelas tidak ada rasa ke kamunya. Putus aja. Kalau punya pacar yang tidak memperhatikan, kalau punya pacar yang tidak peduli, putus aja. Ngapain? Buang-buang waktu aja. Ya, so itu dia. Ada 9 tanda kalau dia cuma main-main, tidak serius ke kamunya. Saya berharap ini membuat teman-teman muda engkau peka dan tajam dalam menilai. Dan pesan saya, jadilah pribadi yang tegas, ambil keputusan supaya engkau tidak dirugikan lebih lama. Ini yang boleh saya bagikan teman-teman muda. Tetaplah semangat, tetaplah antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.